Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Pringsewu akan membagikan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 supervisi akademik. Saya Hidayat Anas sebagai supervisor, kemudian Putri sebagai coach, dan yang terakhir yang merekam Pak Sigit Wahyudi sebagai coach. Selamat menyaksikan. Tekan yang aku Mbak Lele. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Pak Anas. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya sehat Pak Anas. Pak Anas sendiri gimana Pak? Alhamdulillah dan juga Putri. Oh ya, Putri hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya Pak. Baik. Sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Bolehkah Putri? Boleh Pak. Ya Alhamdulillah. Nah, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai Bu, sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Apakah Putri sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Putri sampaikan. Dan jangan lupa ya Putri, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, Ya. proses aktif, kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses coaching ada sedikit yang saya tanyakan, bolehkah Putri? Iya Pak, silakan Pak. Nah, untuk yang pertama, kompetensi apa yang akan Putri kembangkan dalam proses coaching hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti Pak. Jadi yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee Pak. Iya Bu. Baik, jadi Putri akan mengembangkan kompetensi inti, diantaranya yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee ya Putri ya. Iya Pak. Nah, di antara ketiganya, yang mana yang lebih spesifik yang akan Putri kembangkan? Jadi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan di sini yaitu mendengarkan aktif, Ya. dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee Pak. Oh ya, baik. Jadi ada dua ya Bu ya? Iya Pak. Yang akan Putri kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya apa ya Bu? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan Pak dari coaching yang akan saya lakukan ini yaitu saya ingin coachee dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah yang akan dikembangkan, seperti itu Pak. Baik Bu, jadi indikator ketercapaian pada saat coaching yaitu coachee sudah dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu ya? Iya Pak. Baik Putri, terima kasih atas jawabannya. Silakan Putri melakukan proses coaching bersama coachee dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Iya Pak. Baik Putri, silakan dimulai proses coachingnya. Siap. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam Ibu Putri. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat nih Putri. Putri sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga. Nah, Pak Sigit katanya mau ada yang dibicarakan ya. Iya betul Bu. Jadi kita itu mempunyai waktu 15 sampai 20 menit. Jadi apa yang akan dibicarakan Pak? Iya Bu. Ada yang ingin saya sampaikan ini Bu, berkaitan dengan murid-murid saya nih Bu, kelas 5. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas kurang antusias dalam menerima pelajaran dari saya Bu. Selain itu jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap ada tugas Bu. Baik, jadi Pak Sigit sekarang wali kelas 5. Iya, Ya. Bu. Kemudian akhir-akhir ini
kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, dan jumlah murid yang mengumpulkan tugas itu hanya sekitar 50% gitu ya Pak ya? Iya Ibu, betul. Nah, kira-kira setelah kita nanti berbincang-bincang 15 sampai 20 menit ke depan, apa sih yang Pak Sigit harapkan? Saya harapkan Bu ya, solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini kita antusias murid-murid yang saya ajar Bu. Oke, baik. Jadi Pak Sigit mengharapkan ada perubahan ya Pak ya pada Iya. antusias murid-murid yang Bapak ajar. Nah, menurut Pak Sigit ini apa sih hal-hal yang membuat murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran? Kalau saya ingat kembali Bu ya, yang menyebabkan murid-murid itu kurang antusias itu adalah yang pertama, pembelajaran itu sepertinya kurang sedikit membosankan ya Bu ya. Iya. Nah, terus juga terlalu monoton Ibu. Nah, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya Ibu. Jadi begitu ya Pak ya. Jadi kira-kira apa saja nih yang dapat membuat murid Bapak itu antusias lagi dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik Bu, tidak monoton dan tentunya mengasihkan Ibu, biar tidak membosankan. Wah, saya sependapat ini Pak. Lalu menurut pendapat Bapak ini apa saja nih yang membuat murid-murid bisa merasa asik dan tidak bosan saat pembelajaran di kelas? Menurut saya pembelajaran yang berpusat pada murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran Ibu. Kemudian adanya SBK ataupun game serupa untuk penyemangat pembelajaran. Iya, jadi menarik gitu ya Pak ya. Iya. Lalu bagaimana nih mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid? Apakah penyebabnya sehingga mereka itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas Pak? Kemungkinan Bu ya, karena murid jarang mengumpulkan tugas itu karena tugasnya terlalu banyak Ibu. Jadi itu murid-murid itu mungkin sedikit kurang antusias Ibu dalam mengumpulkan tugas Ibu. Iya. Jadi kalau boleh tahu nih Pak Sigit, Bapak menggunakan sumber belajar apa ya di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks Ibu yang ada di perpustakaan. Oke, jadi adakah sumber belajar selain buku teks yang Pak Sigit gunakan? Saya pikir banyak sih Bu, kalau terkait sumber pembelajaran seperti dari YouTube atau artikel di blog atau tulisan ilmiah yang di internet. Ya. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren Ibu, atau menggunakan aplikasi TikTok atau menggunakan IG Instagram. Iya. Iya, luar biasa sekali, bagus sekali itu Pak idenya. Saya yakin sekali bila Pak Sigit menggunakan berbagai macam sumber belajar, ini pasti murid-murid akan merasa antusias dalam pembelajaran. Iya. Jadi sekarang apa nih rencana Pak Sigit untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama Bu ya, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video YouTube dan TikTok Ibu. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tapi mereka memang senang mengerjakan tugas. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, dan membuat vlog. Gitu ya Pak ya? Iya Ibu. Ya bagus sekali ya Pak rencananya ya Pak, mudah-mudahan berhasil nih Pak Sigit. Jadi lalu apa nih komitmen dari Pak Sigit untuk rencana ini? Saya berkomitmen untuk mulai membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan Ibu, menggunakan banyak sumber belajar yang untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar Ibu. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya Ibu. Wah, bagus sekali nih Pak, saya sangat mendukung. Jadi mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Pak ya, sesuai dengan harapan. Baik Pak Sigit, sepertinya kita sudah berada di akhir sesi ini. Saya tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Pak Sigit ke depannya. Nah, apakah Pak Sigit berhasil atau tidak melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Iya, jadi sampai ketemu lagi Pak untuk kesempatan-kesempatan berikutnya.
Tapi sebelumnya nih, kira-kira apa yang Pak Sigit dapat apa yang Pak Sigit dapatkan dari perbincangan kita ini, Pak? Nah, selama perbincangan ini saya mendapatkan gambaran Bu ya tentang bagaimana cara untuk membuat murid lebih antusias lagi dalam belajar, Ya. untuk meningkatkan minat murid dalam menyelesaikan tugas ini. Oke, baik Pak Sigit. Mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi tentang aksi yang sudah dilakukan oleh Pak Sigit. Siap Bu. Baik, terima kasih Pak Sigit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Putri, bagaimana proses kopinya tadi? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak Anas tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah Putri melakukan observasi bersama Puji tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Putri. Ya, boleh Pak. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi tadi selama coaching saya sudah menanyakan dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, Ya. identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Putri, jadi Putri sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita, sesuai dengan yang tadi saya amati. Ada beberapa catatan. Tadi Putri sudah berhasil menanyakan sesuai alur cerita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach. Kemudian Putri sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Putri sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Putri dengan coach. Putri sudah fokus terhadap coach, artinya di situ di Putri sudah ada pesan atau kehadiran penuh. Kemudian Putri sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Putri sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, Iya, Pak. sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Putri. Luar biasa Putri, apa yang Ibu Putri sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Putri sukses ke depannya dan diberi kemudahan untuk coaching-coaching berikutnya. Satu lagi Putri, boleh? Boleh Pak. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami lagi, memahami tentang alur cerita untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu bisa berjalan lebih baik lagi Pak. Ya, baik Putri, luar biasa. Jadi Putri akan mendalami, memahami alur cerita lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi ya. Baik Putri, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching Ya. dengan alur cerita. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anas. Sama-sama Bu. Ya.